Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 5 di kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan tugas topik minggu kelima, yakni terkait dengan alinea atau paragraf. Berikut ini anggota kelompok kami. Tema alinea yang saya buat yaitu digitalisasi UMKM. Posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik yaitu konsumen mengalami perubahan pola konsumsi di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan UMKM juga mengubah sistem penjualannya dari tradisional menjadi digital berbasis website. Gagasan penjelas yang pertama, pemanfaatan digitalisasi untuk mempertahankan usaha UMKM. Yang kedua, manfaat keberadaan teknologi digitalisasi. Yang ketiga, penggunaan digitalisasi di Indonesia masih sedikit. Dan lalu ada juga kelengkapan, di sini berisi 4 kalimat. Kemudian jika dirangkum menjadi satu alinea, yaitu menjadi konsumen mengalami perubahan pola konsumsi di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan UMKM juga mengalami perubahan sistem penjualannya dari tradisional menjadi digital berbasis website. Dengan memanfaatkan penjualan berbasis website, pelaku UMKM memiliki peluang untuk mempertahankan usahanya. Teknologi berguna untuk mempermudah promosi produk dan memperluas pangsa pasar. Wiguna menyampaikan bahwa sebanyak 64,2 juta UMKM di Indonesia, namun hanya 8,3 juta atau 13% yang telah menggunakan digitalisasi untuk memasarkan produknya. Pergerakan perekonomian negara haruslah menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan. Pendapatan masyarakat yang semakin tinggi akan membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan dapat dihasilkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan berwirausaha. Pelaku yang berwirausaha disebut wirausahawan atau entrepreneur. Menurut Hendrawan 2017, wirausahawan dibutuhkan dalam suatu negara karena memiliki peran dalam menguatkan perekonomian negara maupun pembukaan lapangan pekerjaan. Banyaknya jumlah wirausaha di Indonesia akan menambah devisa negara dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Topik alinea tersebut adalah perekonomian negara, dan posisi kalimat topik yaitu deduktif-induktif, sifat isi, ekspositoris, metode pengembangan umum khusus, dan kalimat topik ada dua, yaitu pergerakan perekonomian negara haruslah menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan, dan banyaknya jumlah wirausaha di Indonesia akan menambah devisa negara dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Lalu gagasan penjelas ada pentingnya pergerakan perekonomian negara, pendapatan masyarakat yang tinggi, pendapatan dapat dihasilkan dengan berwirausaha, wirausahawan dibutuhkan untuk menguatkan perekonomian negara, dan terakhir banyaknya jumlah wirausahawan dapat menambah devisa negara dan menurunkan angka pengangguran. Lalu ada kelengkapan, yaitu lengkap, karena satu alinea berisi 4 kalimat. Selanjutnya, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia berkontribusi sebesar 99% dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi hampir 108 juta orang Indonesia. Hal ini berarti usaha mikro kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Maka dari itu pemerintah harus turut mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu menggerakkan perekonomian melalui ajakan pembelian produk usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Nah, paragraf tersebut termasuk pada alinea karena memiliki kesatuan tema topik, yaitu pentingnya usaha mikro kecil dan menengah bagi perekonomian Indonesia. Memiliki sifat isi persuasif atau berisi ajakan dengan metode pengembangan metode sebab akibat. Dengan kalimat topik dampak usaha mikro kecil dan menengah bagi perekonomian Indonesia, dengan gagasan penjelas bantuan usaha mikro kecil dan menengah terhadap PDB serta penambahan lapangan kerja. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan pemerintah harus ikut mengajak masyarakat untuk membeli produk usaha mikro kecil dan menengah. Nah, paragraf tersebut memiliki kelengkapan berisi kalimat utama dan penjelas serta terdiri dari 4 kalimat. Berikut isi alinea saya. Hadirnya teknologi menjadi kunci penting dalam perkembangan pembayaran berbasis cashless. Pada awalnya, pembayaran non-tunai dilakukan dengan menyimpan sejumlah uang pada sebuah kartu. Namun dengan berkembangnya teknologi, kini semua orang dapat menyimpan uang pada e-wallet yang dapat diakses melalui smartphone. Oleh karena itu, cashless payment kini identik dengan mobile payment. Jangkauannya pun lebih luas karena menggunakan media smartphone. Posisi kalimat di alinea ini terletak di interatif, sifat isinya ekspositoris, sedangkan kalimat topiknya yaitu berkembangnya teknologi, kini semua orang dapat menyimpan uang pada e-wallet yang dapat diakses melalui smartphone. Sedangkan gagasan penjelasnya ada dua. Yang pertama adalah hadirnya teknologi menjadi kunci penting dalam perkembangan pembayaran berbasis cashless. Sedangkan yang kedua yaitu, oleh karena itu, cashless payment kini identik dengan mobile payment. Sedangkan kelengkapan kalimatnya berisi 5 kalimat. Berikut alinea 1 yang saya akan presentasikan. Pada zaman sekarang, masyarakat mulai sadar pentingnya akan kesehatan, sehingga mengadopsi gaya hidup yang sehat.
Salah satu gaya hidup yang sehat yang sering diadopsi oleh masyarakat adalah pola makan yang sehat. Dalam pola makan yang sehat, istilah yang sering disebut yaitu vegan dan vegetarian. Istilah vegan dan vegetarian diasumsikan sebagai gaya hidup tanpa mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan, misalnya daging dan ikan. Kedua istilah tersebut sering dianggap sama oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya berbeda. Rancangan alinea ini, yaitu tema alineanya itu tentang perbedaan istilah vegetarian dan vegan. Posisi kalimat topiknya itu induktif, yaitu kalimatnya yang topik itu berada di akhir paragraf, yaitu kedua istilah tersebut sering dianggap sama oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya berbeda. Metode pengembangannya itu metode definisi, dan kalimat topiknya yaitu kedua istilah tersebut sering dianggap sama oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya berbeda. Gagasan penjelasnya pada kalimat pertama itu kesehatan, kalimat kedua gaya hidup yang sehat, pada yang ketiga itu pola makan yang sehat, yang ketiga itu istilah vegan dan vegetarian. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, yang diantaranya ada 7.000 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maritim dunia dan juga memberi keuntungan yang besar bagi Indonesia dalam hal perairan. Tema dari alinea ini adalah Indonesia sebagai negara maritim. Posisi kalimat topik yaitu deduktif karena berada di awal kalimat. Kemudian untuk sifat isi deskriptif. Kalimat topiknya itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan alinea ini memiliki 4 kalimat. Baik, selanjutnya saya membuat alinea dengan tema stabilitas bank. Untuk jenis alinea sendiri saat ini masih dikosongkan. Kemudian untuk posisi kalimat topik berada di awal paragraf atau awal alinea, sehingga termasuk pada kategori deduktif. Kemudian untuk sifat isinya yakni deskriptif. Metode pengembangannya menggunakan metode definisi, karena alinea yang telah saya buat itu menjelaskan atau mendefinisikan seputar stabilitas bank, kemudian fungsi intermediasi, dan mengenai kinerja bank yang baik itu seperti apa. Kemudian untuk kalimat topik yakni ada stabilitas bank merupakan keadaan yang menggambarkan kemampuan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi. Nah, jika dilihat SPOK-nya, maka stabilitas bank merupakan subjek, merupakan keadaan yang menggambarkan itu predikat, kemampuan bank objek, dan untuk menjalankan fungsi intermediasi itu pelengkap. Kemudian untuk gagasan penjelasnya, yakni fungsi intermediasi itu untuk penyimpanan dana dan penyaluran dana. Kemudian stabilitas bank menjadi perhatian utama dan faktor penting negara. Yang ketiga, pentingnya kinerja bank yang baik. Dan yang terakhir, pengukuran atau perhitungan stabilitas bank. Kemudian untuk ditinjau dari kelengkapannya, alinea ini sudah lengkap karena terdiri atas 5 kalimat yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Untuk paragraf berikutnya ada paragraf Flavio merupakan produk hand sanitizer yang dinaungi Lifebuoy. Flavio memiliki beragam aroma menyegarkan sehingga konsumen dapat memilih sesuai kesukaan masing-masing. Flavio juga memiliki harga yang terjangkau sehingga cocok untuk digunakan oleh masyarakat dari segala usia mulai remaja hingga dewasa. Flavio juga dikemas dalam kemasan yang higienis, menarik, dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan limbah kemasan. Untuk tema alineanya yaitu Flavio, posisi kalimat topiknya yaitu deduktif, sifat isinya yaitu persuasif, metode pengembangannya yaitu umum khusus. Kalimat topiknya yaitu Flavio merupakan produk hand sanitizer yang dinaungi Lifebuoy. Untuk gagasan penjelasnya, yang pertama ada keberagaman aroma Flavio, yang kedua harga terjangkau Flavio, yang ketiga ada kemasan Flavio, lalu untuk kelengkapannya ada berisi 4 kalimat. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.